Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan sebuah syair lagu dari Bang Haji Rhoma Irama, di mana judul daripada syair lagu Bang Haji Rhoma Irama ini adalah Keramat. Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan di dalam syair lagunya, "Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kalau kita berikan irama, irama di dalam lagu ini adalah, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Dari syair lagu ini meminta kita agar senantiasa menghormati ibu kita. Kenapa kita harus menghormati ibu kita? Karena ibu kita adalah yang melahirkan dan membesarkan kita. Bang Haji Rhoma Irama melanjutkan, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Coba kita perhatikan wahai saudaraku, di dalam syair yang tersusun begitu indah, Haji Rhoma Irama menyampaikan bahwa darah daging kita ini dari air susunya, jiwa raga yang kita miliki itu dari kasih sayangnya. Dan satu-satunya manusia yang menyayangi kita tanpa ada batasnya adalah ibu kita. Setiap doa ibu kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketika ibu kita pun marah, marahnya pun itu akan dikabulkan Allah. Ridha ilahi, ridha Allah, itu karena ibu kita ridho terhadap kita. Allah murka terhadap kita. Allah marah terhadap kita karena ibu kita marah kepada kita. Maka dari itu, saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada satu waktu pun yang kita sia-siakan kecuali berbakti dan taat, cinta dan sayang kepada ibu dan ayah kita.
Apabila kita cinta, apabila kita sayang kepada kekasih kita, apabila kita punya kekasih, orang yang kita cintai, maka lebih cintalah dan lebih sayanglah kepada ibu kita. Apabila kita punya seorang pemimpin atau bos, atau bahkan kita punya raja, maka kita diminta agar lebih patuh dan taat kepada ibu kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apapun yang kita ingin lakukan di dunia ini, kita sebagai orang yang mukmin, yang percaya akan Allah, maka ketika kita ingin memulai suatu usaha, maka mintalah restu dan ridho orang tua kita, terutama restu dan ridho ibu kita. Karena tiada yang keramat yang ampuh di dunia ini kecuali doa seorang ibu. Maka dari itu mintalah doa mereka. Yang Allah, masih berikan kesempatan untuk bersama dengan ibunya. Berbaktilah kepada mereka. Sayangilah mereka. Rajin-rajinlah meminta doa mereka. Karena yakinlah wahai saudaraku, kehidupan di dunia ini, kita hidup bersama dengan orang tua kita, hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, kalau bukan ayah ibu kita yang lebih dulu meninggalkan kita, maka kitalah yang akan lebih dulu meninggalkan mereka. Dan ketika ternyata orang tua kita, ibu kita, lebih dulu mendahului kita, maka apa yang kita rasakan? Kita ingin meminta doa ibu kita. Ibu kita sudah menghadap kepada Allah. Ibu kita sudah mendahului kita menghadap kepada Allah. Betapa sakit hati seorang anak. Betapa sedih hati seorang anak adalah ketika dia kembali ke rumahnya, lalu menatap kursi yang tersusun rapih di ruang tamu, yang mungkin kemarin-kemarin masih ada seorang tua rentah yang duduk di sana. Ketika kita datang di rumah, dia menyambut kita dengan nada yang lirih, yang penuh kasih sayang. Tapi coba bayangkan wahai saudaraku, apabila ibu kita, orang tua kita, lebih dulu mendahului kita. Kita ketika datang ke rumah kita masih menunggu nada yang lirih, yang menyambut kita dengan kasih sayang. Itu sudah tidak ada. Maka bagaimana perasaan kita wahai saudaraku? Maka dari itu, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah sayangilah ibu kita. Cintailah ibu kita. Banggakanlah kedua orang tua kita. Bahagiakanlah mereka semasa mereka masih hidup. Ketika Allah masih memberikan kita kesempatan bersama mereka, lakukan bakti sebaik mungkin terhadap mereka. Saya kira cukup. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekhilafan di dalam penyampaian saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.